Hai Sobat Sukses, kembali ketemu dengan saya di Siddhartha. Kali ini kita akan membahas bagaimana Anda bisa memulai membuat sebuah bisnis startup setelah yang satu ini. Oke guys, buat teman-teman yang lagi mulai bisnis ya, yang lagi membuat startup, mungkin banyak keraguan-keraguan atau banyak kebingungan dari kalian bagaimana caranya supaya Anda bisa membuat bisnis startup ya. So far buat teman-teman yang mulai berpikir ataupun mulai melangkah, saya sampaikan kepada teman-teman good luck ya, selamat melangkah, karena membuat sebuah bisnis itu bukan hal yang gampang. Wah, kok malah ngedonin gitu ya. Nah, bukan ngedonin sih guys, tapi saya lebih pada ngasih kalian sebuah pencerahan dulu bahwa dari 100 pengusaha ya yang ada itu guys, ternyata mereka bertahan ya, itu sisa tinggal 4 orang saja ya di tahun ke-10, dan itu memang menurut survei yang sudah dibuat daripada ini ya, lembaga-lembaga keuangan yang ternama. Jadi dari 100 orang pengusaha yang sisa tinggal tahun 10, tinggal hanya 4 orang saja. Dan kenapa kok mereka gagal, itu banyak faktornya guys ya. Karena memang membuat sebuah bisnis itu bukan semudah membalikan telapak tangan. So teman-teman yang lagi fighting di startup, fighting bener-bener ya, harus perjuangkan, harus buat plan yang matang untuk bisnis Anda ya. Nah sekarang kembali dulu, apa sih yang perlu diperhatikan ketika Anda membuat bisnis startup ya? Selalu saya tanyakan kepada teman-teman, atau selalu saya challenge kepada teman-teman yang sering konsultasi kepada saya gitu ya. Saya ngomong, apa yang Anda ingin selesaikan terhadap bisnis yang Anda buat? Ya, ini yang selalu pertanyaan pertama gitu. Apa tujuan Anda membuat bisnis Anda? Apa value yang ingin Anda berikan kepada bisnis Anda? Ya, kalau Anda misalnya belajarin dari namanya bisnis model kanvas ya, satu literatur, ini Anda bisa pahami apa sih yang harus saya pikirkan dulu. Ya, kembali juga kepada teman-teman yang nonton video ini ya. Yuk perhatikan, ketika Anda ingin membuat bisnis startup, Anda perhatikan ya, mana atau misalnya apa tujuan Anda membuat bisnis ya. Pak, saya ingin meniru dari tetangga sebelah Pak. Boleh nggak? Boleh saja ya. Tapi apakah itu cocok ketika Anda membuat bisnisnya? Atau apakah Anda mengerti langkah-langkah harus dilakukan ya? So Anda harus perhatikan ya. Oh ternyata saya membuat karena meniru tetangga sebelah. Tetangga sebelah lagi buat cireng gitu ya. Lalu Anda buat cireng, and then sebelahnya lagi buat cireng lagi, sebelahnya lagi buat cireng lagi. Jadilah perkampungan cireng ya. Maka yang saya sampaikan, ketika Anda punya cireng dan sebelah Anda punya cireng, apa yang membedakan Anda dengan mereka? Ya, so Anda harus pikirkan dulu matang-matang. Saya membuat bisnis ini tujuannya buat apa sih? Ya, oh saya misalnya seperti kami membuat bisnis konsultan, atau kami juga mempunyai beberapa entitas yang lain. Kami selalu pikirkan, oke, kami membuat bisnis ini karena tujuannya kami ingin menyelesaikan masalah yang ini. Kami ingin membantu orang-orang yang ini. Ya, itu yang harus pikirkan dulu. Ya, itu yang pertama. Setelah itu Anda sudah tahu Anda ingin menyelesaikan, Anda harus tahu juga apa atau siapa yang ingin Anda bantu. Ya, siapa yang ingin Anda bantu? Semua Pak, Anda bisa guys ya. Dulu mungkin zaman-zaman orang tua kita ya, zaman-zaman tahun lama ya, mungkin tahun 19-an gitu ya, 1900-an berapa gitu ya. Mungkin masih bisa kita berjualan atau bekerja apapun itu bisa ya, dan kemungkinan suksesnya cepat sekali. Oke? Tapi saat ini guys, tahun 2000 ke atas ya, waktu video ini dibuat, ketika Anda buat satu bisnis, saya yakin dan percaya tidak lama orang akan tiru. Oke? Ini sudah kejadian di tempat kami juga ya. Kami buat produk e-course gitu ya. Kami juga punya produk e-course di tempat kami. Satu bisnis kami yang lain, satu bisnis yang lain adalah namanya theconsulting.id. Anda boleh searching juga di sana. Itu adalah jasa konsultasi keuangan ya. Kita juga punya beberapa entitas yang lain juga ya, untuk e-learning ya, untuk food and beverage ya, untuk consulting yang lain dan beberapa macam yang lain. Itu begitu kami buat produk satu gitu ya, nggak lama guys, itu akan ada yang niru ya. Dan inilah sekarang yang terjadi di persaingan dari bisnis guys. Jadi Anda nggak bisa ngasal untuk membuat bisnis Anda. Jadi Anda benar-benar perhatikan, oke, sekarang saya pikirkan saya itu mau mau menyelesaikan masalah apa. Anda juga harus perhatikan
siapa yang Anda harus bantu, siapa yang ingin Anda bantu. Nggak bisa semua orang, ya. Harus spesifik. Misalnya, ya, kami membantu di consulting tadi ya, usaha kami yang pertama ya, saya yang pertama ya. Itu kita membantu pengusaha-pengusaha yang memang memiliki masalah di bidang keuangannya, di bidang pajaknya, di bidang sistemasinya, itu yang kita bantu ya. Tapi kalau di luar itu misalnya Anda tanya soal marketing, wah itu kita nggak mau bantu. Bukan nggak bisa bantu, kita bisa bantu, tapi kita nggak spesialisasi di sana. Jadi kita spesifikkan bahwa orang yang memiliki masalah di bidang keuangan, pajak dan sistemasi keuangan, itu yang kita bantu. Terus apalagi misalnya ternyata mereka itu adalah seorang pengusaha ya, karena kita targetnya adalah pengusaha gitu ya, atau mereka yang memiliki penghasilan range sekian sampai sekian misalnya ya, itu Anda punya kategorinya. Jadi nggak bisa Anda asal hajar semua orang Anda promosiin. Yes, kalau seandainya misalnya Anda jualan es cendol gitu ya, mungkin semua orang, tapi whatever Anda jual es cendol pun target market Anda bukan baby guys ya. Target market Anda bukan seorang bayi, karena bayi nggak bisa makan es cendol, ngerti ya. Jadi bayi makan es cendol bisa murus-murus guys, bisa buang air besar terus gitu ya, buang air gitu ya. Dan itu bukan target market Anda ya. Target market misalnya es cendol, contohlah orang yang tidak diabetes ya, kan sudah spesifik nih. Orang usia mungkin di atas 8 tahun ya, atau di atas 5 tahun sampai usia 60 tahun yang tidak diabetes ya, itu sudah spesifik guys ya. Jadi Anda harus lihat dulu, Anda mau buat usaha apa, harus tahu dulu target marketnya siapa. Oke? And then setelah itu, setelah Anda tahu target marketnya apa, terus Anda tentukan kira-kira Anda mau strateginya seperti apa. Ini yang agak cukup kompleks ya guys, saya nggak akan bahas di video ini, tapi Anda kasih gambaran dulu supaya Anda paham kurang lebih dasarnya ketika Anda membuat startup seperti apa ya. Anda harus tahu gambarannya. Plan Anda setelah Anda tahu who ya, siapa yang Anda kejar, why Anda membuat bisnis ini gitu ya. Lalu Anda pikir apa yang harus saya deliver, apa strategi yang harus Anda lakukan untuk bisa mendeliver bisnis Anda bisa mempromosikan bisnis Anda bisa mengembangkan bisnis Anda, apa yang harus Anda lakukan. Ya, ini what to do-nya harus jelas. Oke? Sudah jelas what to do-nya, baru Anda pikirkan aspek-aspek keuangan yang mengikuti rencana-rencana yang Anda pikirkan. Ya. Jadi kelihatannya susah sih kalau saya ngomong bahasanya ini seperti ini nih, ngomongnya bisa mungkin beberapa hari untuk menjelaskan. Tapi di video kali ini saya akan cuma ngasih gambar kepada Anda bahwa ketika Anda membuat bisnis harus dipikirkan matang-matang. Ya, dari apa yang Anda bisa selesaikan, siapa target market Anda, lalu bagaimana atau apa yang Anda lakukan, biaya-biaya seperti apa, target omsetnya, target biaya seperti apa, ya, baru Anda eksekusi, ya. Jadi mungkin kalau memang gampangannya gitu ya, bisnis buat bisnis jalan aja, boleh gitu ya. Kalau memang saya juga sering ngomong ke teman-teman, kalau Anda sering lihat saya live, saya selalu menyampaikan, timbang Anda kebanyakan mikir gitu ya, jalan dulu saja. Saya sepakat dengan itu. Tapi setelah jalan pun, tolong Anda pikirkan matang-matang. Jadi jangan kalau Anda buka aja jegrek, Anda buka, Anda jalankan saja, mungkin Anda bisa berjalan. Tapi kalau Anda nggak pikirkan, mungkin Anda tidak bisa bertahan. Ya, sekian dari saya teman-teman. Semoga bisa memberikan inspirasi buat teman-teman. Kurang lebih saya mohon maaf kalau menjelaskan ya. Kalau misalnya Anda yang merasa ada yang kurang jelas, Anda boleh juga komen di kolom komen. Nanti saya akan jawab. Kalau mau dapat fast respon, Anda juga boleh DM saya di Instagram saya di @official ya. Lalu yang belum like, share, belum share, belum subscribe, teman-teman yuk silakan ya di subscribe, di like dan di share supaya juga teman-teman bisa in touch dengan video yang kami buat dan bisa mendapatkan materi-materi bermanfaat di kedepannya ya. Oke, see you dan salam sukses buat teman-teman. Bye bye.